Setiap negara pasti punya yang namanya Badan Intelijen Nasional. Buat kalian yang sering nonton film ini, James Bond, kalian pasti tahu kalau James Bond adalah seorang mata-mata. Indonesia sendiri punya yang namanya James Bond Indonesia. Kalau kalian penasaran siapa orangnya, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Siapa James Bond Indonesia ini? Beliau dikenal dengan namanya yaitu Zulkifli Lubis. Zulkifli ini lahir di Banda Aceh 26 Desember 1923. Ayahnya bernama Aden Lubis gelar Sultan Sri Alam dan ibunya bernama Siti Rewan Nasution. Kedua orang tuanya adalah guru di Sekolah Guru Normal School. Ini kalau ada penyebutan yang salah atau kata-kata yang salah, gue bakal tulis untuk jelasnya karena ini banyak banget mengandung unsur nama-nama Belanda atau nama-nama Jepang. Jadi nanti bakal gue tulis di gambar. Zulkifli kecil lantas bersekolah di Hollands Inlandse School. Waktu itu Zulkifli mulai kelihatan sering membaca koran Daily Blood yang diperoleh dari temannya yang sering berjualan. Melalui koran ini, Zulkifli mulai mengenal pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Husni Tamrin, dan perdebatan di Volkskrant. Koran yang dimiliki oleh pemilik perkebunan di Sumatera Timur itu mempunyai peranan yang membangkitkan semangat kebangsaan pelajar seperti Zulfikri. Di Mulo, Zulfikri dan kawan-kawannya tergabung di dalam kelompok patriot. Mereka biasa dibilang sebagai oposisi diam-diam karena sebagai contoh nih, kalau ada upacara mereka biasanya tidak ikut menyanyikan lagu kebangsaan Belanda dan malahan mereka mengajak peserta lainnya untuk diam. Selesai menempuh pendidikan di sana, dia melanjutkan sekolah Mulo, kemudian dia melanjutkan sekolahnya di Algemeen Middelbaar School B di Yogyakarta. Waktu Jepang menduduki Hindia Belanda, Zulfikri mengikuti ajakan temannya untuk ikut serta latihan yang diselenggarakan oleh tentara Jepang untuk para pemuda. Pada saat itu, pilihan itulah yang diambil oleh Zulkifli daripada menganggur. Setelah memperoleh latihan sekitar 2 bulan di Seinen Kurenso atau pusat latihan untuk barisan pemuda, Zulkifli menerima tawaran khusus untuk mendapat pendidikan perwira militer. Di Seinen Dojo, yaitu Balai Pengembangan Pemuda, di Tangerang ada sekitar 40 siswa dari seluruh Jawa. Zulkifli, Kemal Idris, dan Daan Mogot termasuk angkatan pertama. Balai pengembangan inilah yang pertama kalinya memperkenalkan Zulkifli pada dunia intelijen. Di sana beliau hanya sebentar karena dia dipindahkan ke Resentai atau Korps Latihan di Bogor. Kekaguman Zulkifli terhadap Jepang menjadi surut ketika dia melihat apa yang terjadi. Kebanyakan instruktur Jepang tersebut berasal dari pasukan yang berbusana lusuh dan tapak kotor. Situasi ini berbeda yang terjadi pada saat dia belajar di Seinen Dojo di Tangerang. Semua instruktur berpenampilan rapih dan bersih. Di sana mereka mengajar secara serius dan seksama. Di Resentai Bogor, Zulkifli tidak banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan militer yang cukup memadai. Mengingat pendidikan yang hanya berlangsung selama 3 bulan dan lebih diarahkan hanya memberi semangat. Pada bulan Desember 1943, para Sodancho itu dilantik dan kemudian dikembalikan ke kota asal untuk turut serta di dalam pembentukan Daiden atau batalion. Letnan 2 Zulkifli Lubis, Kemal Idris, Saibrin Muhtar, Satibi Darwis, Daan Mogot, Effendi, dan Kusno Wibowo membantu Kapten Suhiyakiso untuk mempersiapkan pembentukan Daidan-Daidan di Pulau Bali. Kemudian Zulkifli, Kemal Idris, dan Daan Mogot dilibatkan dalam sebuah staf khusus yang dibentuk secara resmi yang dinamai Boy Gyugun Shidobu dengan tugas mengenai semua urusan yang menyangkut pembela tanah air. Pertengahan tahun 1944, Zulkifli diajak oleh Rokugawa yang merupakan bekas komandan Seinen Dojo ke Malaysia dan Singapura. Di sana dia berkenalan dengan Mayor Ogi yang wajahnya ini mirip dengan orang barat dan pandai berbahasa Prancis. Perwira intelijen Jepang yang satu kamar dengan Zulkifli sering bercerita mengenai pengalamannya melakukan kegiatan intelijen di Vietnam. Zulkifli beruntung karena ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang berada di kota Singa itu yang memperoleh kesempatan untuk mempelajari dunia intelijen. Dalam praktik
praktek dengan bimbingan dari Rokugawa. Zulkifli dan Rokugawa senantiasa melapor kepada komandan Jepang untuk wilayah Asia Tenggara di Singapura. Di Singapura inilah Fujiwara Kikan, sebuah badan rahasia Jepang untuk Asia Tenggara yang tersohor, beroperasi. Ketika kemudian Zulkifli berada di Kuala Lumpur, ia memperoleh kesempatan mengenal dunia intelijen lebih dalam. Rokugawa mengajari Zulkifli mengenai bagaimana caranya mengetahui jumlah penduduk dalam satu kota atau mengetahui apakah rakyat itu anti atau pro-Jepang. Setelah belajar di luar negeri, Zulkifli kembali ke tanah air. Dia melibatkan diri dalam rencana Jepang untuk membentuk kelompok-kelompok intelijen di berbagai tempat di Jawa sebagai pasukan gerilya untuk menghadapi pasukan sekutu jika kelak mendarat. Setelah Jepang menyerah, sekutu pun mendarat dan tidak mendapat perlawanan yang berarti. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, Zulkifli dipercaya sebagai pimpinan pusat Badan Keamanan Rakyat yang diketuai oleh Kaprawi dan dibantu oleh Suta Laksana, yaitu Ketua 1, Latif Hendra Diningrat, Ketua 2, Arifin Abdurrahman, dan Mahmud. Disinilah dia mulai mempersiapkan pembentukan badan intelijen yang diberi nama Badan Istimewa. Zulkifli Lubis, Sunarjo, Juwahir, dan GPH Jatikusumo membidani lahirnya badan itu. Sekitar 40 orang bekas Gyugun dari seluruh Jawa bergabung di dalam badan itu. Zulkifli juga membentuk penyelidikan militer khusus atau PMC pada akhir tahun 1945. Sutopo Yuwono termasuk di dalamnya. PMC bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Badan ini mengirim ekspedisi ke Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Penyelundupan senjata dari Singapura pun dilakukan. Kegiatan ini dilakukan PMC di Sumatera dan Kuala Enoch atau Kuala Tungkal. Penyelundupan itu juga dilakukan untuk membantu operasi di Kalimantan di bawah pimpinan Muljono dan Cilik Riwut. Pada bulan April 1945, cabang PMC di Purwakarta mendapat reaksi yang sengit dari pihak tentara karena dianggap melakukan serangkaian penangkapan dan penyitaan yang semena-mena. Keberatan itu pula muncul di berbagai daerah dan menyebabkan PMC dibubarkan oleh Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 3 Mei 1946. Kemudian, beberapa bulan berikutnya, Zulkifli dan Sucipto memimpin penyelidikan umum militer terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan perebutan kekuasaan yang dimotori oleh Mayor Jenderal Sudarsono, Kepala Divisi 3 Yogyakarta. Sucipto tertangkap, tetapi sebaliknya Zulkifli Lubis berhasil kabur. Zulkifli Lubis berhasil menghapus jejak setelah melakukan aksi dan mendapat pemberian gerasi dari Presiden Soekarno atas keterlibatannya dalam peristiwa 3 Juli 1946. Zulkifli kemudian mendapat kepercayaan membentuk Badan Rahasia Negara Indonesia atau BRANI dan menjadi ketuanya. Untuk merekrut anggota BRANI, Zulkifli kemudian menggunakan sebagian besar pelajar, yaitu pelajar bekas Senin Dojo maupun Yugeki, di antaranya Bambang Supeno, Kusnowiwoho, Dirgo, Sakri, Suparto, dan Cokro Pranolo. Setelah Indonesia merdeka, maka Zulkifli langsung mendapat kepercayaan oleh Presiden Soekarno membentuk penyelidikan militer khusus, yaitu PMC, di akhir tahun 1945. PMC kemudian mengirim ekspedisi ke Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Tujuannya satu, yaitu menyelundupkan senjata dari Singapura untuk memperkuat Badan Keamanan Rakyat yang memprediksi bahwa Belanda akan datang kembali menyerang Indonesia. BRANI inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Intelijen Nasional yang kita kenal sekarang. Zulkifli Lubis sempat pula menjadi Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1955. Karena banyaknya suara yang menentang Zulkifli dan dia dianggap lebih intelijen dibanding militer, maka posisinya digantikan oleh Bambang Utoyo. Zulkifli sendiri meninggal pada tanggal 23 Juni 1993 di usia ke-69 di Jakarta. Nah, buat kalian yang pernah mendengar siapa James Bond Indonesia, nah, kira-kira Zulkifli inilah yang merupakan salah satu cikal bakal terbentuknya Badan Intelijen Nasional saat ini. Nah, buat kalian yang tahu info mengenai ini atau tambahan tentang updatean ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Yang harusnya ada di film James Bond Indonesia itu Zulkifli namanya. Kebayang gak sih? Zulkifli Bond. Mantep. Paling segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian like video ini dan jangan lupa untuk share video ini juga. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @tapipoldo. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.